rezeki mau cepat, hak orang juga dipercepat dong ya. Nah itu tema kita hari ini jamaah. Buat yang baru bergabung, ayo kita tonton nih sampai selesai ya, Masya Allah. Nah aku mau tanya nih sama Ustadz Syam. Iya. Ustadz mau tanya dong, misalkan nih kalau kita kan sering lihat ya di jalanan umum tuh suka ada mobil terparkir gitu ya. Dan bahkan tuh sampai ngalangin orang buat lewat gitu. Nah itu tuh kan kita tahu ya itu tanah bukan milik kita, tapi kita kuasai gitu demi keuntungan. Atau mungkin karena, aku kan tinggal di daerah situ gak apa-apa dong aku parkir di situ. Kadang mobil terparkir, kadang pot bunga Oh kegedean. iya benar. Nah itu bagaimana ya, apakah itu termasuk menahan hak orang lain juga dan bisa bikin rezeki kita seret juga gak sih? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih betari tabi guruku Ustaz Maulana Habib Abdullah, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan melakukan kebatilan, yaitu diantaranya memakan hak orang lain. Bahasanya makan, tapi tidak selalu kezaliman kepada orang lain berkaitan dengan makanan. Ibu, senang ngomongin orang gak? Alhamdulillah. Kalau kita mengambil tanahnya orang itu subhanallah, pernah suatu kejadian di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda. Ada seorang yang datang melapor kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, tanah saya tuh kayaknya diambil deh sama tetangga saya tuh, dia bergeser deh kayaknya patoknya itu semeter lah subhanallah. Maka dipanggil tetangganya, kata tetangganya, oh saya tidak sadar kalau begitu subhanallah, minta maaf kata tetangganya. Lalu disuruh pindahin, kalau begitu tinggal gampang dipindahin lagi deh, kalau saya tidak sadar mengambil hakmu. Maka dipindahkan, tapi yang diperintahkan itu apa namanya, budaknya. Subhanallah, kata Umar bin Khattab, jangan budakmu yang kau suruh, kau sendiri yang pindahin. Karena kamu yang pindahin waktu itu. Kata orang ini, ya elah semeter doang. Kata Umar bin Khattab, semeter yang kelihatan, sejengkal yang kelihatan di mata kita. Tapi itu adalah 7 lapis tanah ke bawah dan 7 tingkat langit ke atas. Dan itu semua akan dikalungkan di hari kiamat bagi orang yang mengambil haknya orang lain, tanahnya orang lain sejengkal. Itu baru sejengkal. Gimana kalau mobil parkir? Gimana kalau pot bunga kegedean? Gimana kalau subhanallah menghalangi jalanan umum yang bukan daripada haknya? Waktu mobilnya masih kecil, masih aman parkirannya. Lama-kelamaan mobilnya tambah besar, maju juga pagernya. Subhanallah, maka berhati-hatilah kita. Kalau kita wakafkan jalan untuk dilewati orang menuju kebaikan, itu bernilai pahala, maka mafhum mukhalafahnya, logika terbaliknya, berarti kalau kita ngambil jalan sehingga menyempitkan jalannya orang, maka itu akan berbuah dosa. Allah sebutkan harta itu, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidain. Allah katakan harta wasiat itu, harta peninggalan, warisan segala macam itu adalah khaira. Harta itu bisa jadi khaira, kebaikan. Jadi kebaikan kalau yang pegang harta itu orang baik. Masya Allah. Kalau anaknya baik, ada tanah peninggalan, kasih jadi jalan lah, bagus ini untuk orang tua. Tapi kalau yang pegang harta itu orang tidak baik, maka harta itu juga akan mencelakakannya. Nauzubillah. Terima kasih Ustaz Sama-sama. tausiahnya. Tepuk tangan jamaah. Masya Allah. Nah aku kepengen penasaran, pengen dapet ilmu lagi nih dari Habib. Habib izin Bib, boleh dong spill amalan apa sih yang bisa kita lakukan tuh biar kita gak serakah dan nauzubillah ya mengambil hak orang lain. Aduh jangan sampai gitu ya. Karena kan kita kepengen nih rezeki kita tuh selalu mengalir, deras dan tentunya juga berkah ya jamaah. Boleh di spill dong Bib, amalannya apa aja, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, alhamdulillah. Nah ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan apa sih agar kita mudah-mudahan berhati lapang, berhati luas dan juga mudah-mudahan harta kita bertambah dan melimpah. Apa amalannya? Di antaranya adalah ayat 1000 dinar. Ada yang tahu nggak ayat 1000 dinar? Ayat 1000. Nah, itu disebutkan sama guru kita tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ayat jangan dibaca doang, ya. Tapi juga
amalkan. Maknanya apa? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah maksudnya apa? Mengerjakan perintahnya Allah, menjauhi larangan-larangannya Allah. Baru dapat duit 100.000. Udah males sholat berjamaah. Bener apa enggak? Ya. Baru dapat duit 100.000, udah pergi ke tempat-tempat yang enggak benar. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal enggak seberapa. Gimana Allah Subhanahu wa taala mau memberikan keberkahan demi keberkahan? Kalau bisa, duit yang kita dapatkan, rezeki yang kita dapatkan, karena duit itu bukan hanya rezeki ya, masih banyak rezeki yang lain lagi. Rezeki yang kita dapatkan itu membawa kita kepada kebaikan. Jangan sampai rezeki yang kita dapatkan itu membawa kita kepada keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu jangan lupa untuk mengamalkan setelah sholat asar membaca surat Al-Waqiah. Ya, habis asar membaca surat Al-Waqiah. Habib masih kurang, kami ini pengen dapatnya 10 miliar. Bacanya apa lagi? Baca setelah sholat duhur. La ilaha illallahul malikul hakul mubin. Nah, Habib masih kurang, kami ini pendapatan maunya 20 miliar. Baca apa lagi? Baca setelah subuh, zikir pagi dan petang ya. Dan juga baca zikir-zikir apa aja, Beb gak hafal gitu. Oh ya baca apa? Zikir setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Maka disebutkan di dalam hadis orang yang mengamalkan zikir setelah sholat subuh itu lebih luar biasa rezekinya dibanding orang yang mencari rezeki keluar. Masya Allah. Kita ini alhamdulillah ya jamaah Islam itu indah lagi di mana? Lagi di pengajian nih. Lagi di pengajian termasuk berzikir ini bapak-bapak Masya ibu-ibu Allah. semuanya. Masya Allah, terima kasih Barakallahu Habib. fikum. Tepuk tangannya dong buat Habib. Masya Allah, begitu ya. Ya minimal berzikir lah ya, begitu jemaah, oke. Nah Pak, ngantuk Pak? Oh pegel iya ya Pak? Itu di pangku dong Pak anaknya, kalau Bapak sempit duduknya. Kasian itu anaknya separuh duduknya. Nah jemaah masih mau pada curhat kan? Ayo, karena sekarang kita mau masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Pak, kasihan Pak, aku tangannya sampai kesel gitu. Iya. Tunjuk tangan dong siapa yang mau curhat. Iya, siapa? Hayo. Ibu. Yang ini aja deh biar bapaknya agak lega ya Bu. Boleh ya Bu, kita ke tengah. Silakan Bu, mari. Nah, Ustadz Maulana. Dan juga Ustadz Syam. Ayo kita sama-sama dengarkan curhat ibu ini. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mariatun dari Jamiah Nur Hikmah, Desa Rancawiru, Selawi, Tegal. Tepuk tangan dong. Tadi Fatihatun, ini Mariatun. Curhatnya Bu? Iya, pertanyaan saya Pak Ustadz. Bagaimana hukumnya orang yang suka menunda-nunda upah dari karyawannya Pak? Terus bagaimana cara menagihnya? Ya Emang gitu. kenapa Bu? Ibu kenapa? Coba cerita dong. Iya, itu karena mungkin orang yang perintah kerja itu nggak punya uang, yang satunya punya uang tapi menunda-nunda terus Pak gitu. Gimana Pak Ustadz? Itulah Oke. pembahasan kita dari awal tadi. Benar. Orang yang menunda itu diantara kezaliman. Orang zalim itu adalah kegelapan. Allah katakan dalam hadis qudsi, sungguh aku mengharamkan diriku zalim terhadap hambaku dan aku juga mengharamkan hambaku saling menzalimi. Karena kalau sudah saling menzalimi itu adalah kegelapan. Kita tidak tahu ini apakah kegelapan dunia juga termasuk atau nanti gelapnya di kubur, gelapnya di padang mahsyar, gelapnya pada saat disirat, gelapnya nanti pas ketemu sama Allah Subhanahu wa taala, gelapnya nanti pada saat di neraka jahanam. Wah, subhanallah. Berarti
berarti kezaliman itu adalah kegelapan. Tapi tidak menutup kemungkinan itu juga bisa menjadikan gelapnya dunia. Tapi ada juga orang mengatakan, tapi ada Ustaz, tetangga saya itu orang di sana, dia tunda haknya orang tapi tetap kaya dia, subhanallah. Maka ini kita katakan bagi orang beriman, dunia tidak selamanya. Akan ada balasan bagi orang-orang yang melakukan apapun di atas muka bumi ini, pasti ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana hukumnya? Tentu itu adalah kezaliman dan kezaliman itu adalah dosa dan kegelapan. Masya Pertanyaan Allah. kedua. Waduh, tadi dulu Bu, Orang satu aku aja dulu. belum jawab. Iya, aku juga dulu. Aku Boleh mau kan, nanya Bu. Ustaz? Satu aja dulu. Iya, aku juga mau nanya Bu. Ya, Emang kerjaannya apa kalau boleh tahu? Dan udah Oh. berapa lama sih ditundanya Bu? Itu kan kalau di desa kan petani, itu sama-sama orang yang mempunyai sawah juga. Oh, udah Ada berapa lama pembagiannya. ditundanya? 10 pembagiannya berapa Bu? 10 biasanya 3:1 Pak. Oh Yang 3, punya- oh ya, Mm, oke. ya kayak gitu. Yang punya 3, yang manenin 1. Iya. Ditunda kayak berapa gitu. lama Bu? Udah berapa lama? 2 kali panen kayak gitu. 2 kali, parah itu. Uh, Ya saya langsung aja ya Bu. Ya, jangan pertanyaan kedua dulu, ini aja belum kelar. Ingat ya, tidak boleh menunda pembayaran upah orang sampai keringatnya kering. Batasnya berapa lama? Sampai keringatnya kering. Barang siapa yang menunda membayar upah sampai keringatnya kering, berarti sudah zolim. Ingat ya, saya tidak mau makan keringat orang. Bau. Asin. Tolong ya, lihat dulu pekerjaannya apa. Ada namanya gaji harian. Berarti tidak boleh lewat sehari. Ada gaji mingguan. Berarti tidak boleh lewat seminggu. Ada gaji bulanan. Maka sebelum tanggal 1 selesaiin. Kalau bisa. Nah ini gaji panenan. Karena sudah ada ketentuan 3:1. Yang punya ladang itu 3. Yang manenin sebagai upah tenaganya adalah 1. Kalau begitu langsung. Jangan ditahan. Karena sudah kelihatan hasilnya. Ini juga harusnya langsung dipisahin saja. Takut makan makanan haram. Karena ingat, tidak boleh melakukan 3 hal. Menyakiti, melukai, mengambil hak. 1, 2, 3. Menyakiti, melukai, mengambil hak. Ini sudah mengambil haknya, menyakiti, melukai lagi. Kan gitu. Nah berarti yang harus Ibu lakukan ini apa Ustadz? Yang Dia- harus diselesaikan. Disampaikan. Kalau bisa cari orang ketiga untuk mengingatkan. begitu. Untuk mengingatkan. Maka persoalan yang namanya muamalah harus ada hitam di atas putih. Masya Allah, terima kasih Guru. Ibu dari mana? Dari Dari Tegal ya? Tegal. Ya udah Bu, saya antar ke sana ya Bu. Kita ngobrol Ke aja kalau Tegal, perlu ya. kejauhan. Iya, terima kasih Bu. Masya Allah. Tepuk tangannya dong jamaah. Nah, Guru mohon maaf ini ada satu lagi yang mau curhat ya. Iya, Ibu mana sebelah sini. orangnya? Ayo Ibu silakan, kita ke tengah. Mangga Bu, mangga. Sebelah sini gak ada masalah. Iya, iya sebelah sini kayaknya mah adem-adem aja, Masya Allah. Nah, mangga Ibu silahkan. Habib boleh ke depan? Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya, nama saya Ibu Ati dari Masjid Taklim Nur Hikmah, Rancawiru, Selawi, Tegal. Masya Allah, tepuk tangannya dong. Nanya, Ya, saya mau curhat. iya sama Pak curhat Ustadz apa ya. Bu? Seandainya saya ini punya teman, awalnya baik banget gitu kan. Saya pengen udah kayak bestie gitu kan. Terus lama-lama tuh dia kayaknya kayak mau nikung apa ya mau nusuk gitu di belakang. Toxic. Toxic. Ya. Aduh. Terus kita bagaimana? Saya harus bertahan dengan dia dengan akhlak yang kurang baik gitu. Apa saya harus meninggalkan dia dengan keadaan dia belum baik? Ibu mohon Bagaimana? maaf temennya ada di sini nggak? Nggak ada, Oke. insya Allah. Silahkan Habib. Jangan sebutin nama ya Bu. Memang siapa namanya? Ya diungkapkan bahwa as-sahib sahib ya. Sahib itu merekrut, sahib itu menarik ya. Jadi takutnya kalau kita berteman sama orang yang kurang baik, akhirnya apa? Menarik kita kepada hal-hal yang tidak baik. Makanya
anil mar'i la tas'al fasal an garinihi innal qarina bil qarini yaqtadi. Ya, kalau ada pertemanan jangan lihat siapa dia, kita mau ngenalin karakter orang, kenali circle-nya. Kenali teman-temannya siapa. Kalau teman-temannya lingkungannya baik pasti dia orang. Tapi kalau lingkungannya sudah bermasalah maka apa? Maka dia orang yang tidak. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ada kok orang yang mengajak kadang-kadang kepada teman-temannya untuk mengarahkan kepada kebaikan. Nah mudah-mudahan kita dapat teman-teman yang baik ya. Karena teman yang baik kelak di akhirat akan memberikan syafaat buat kita. Amin. Benar ya Ustadz Maulana gitu ya? Jadi gini, bantulah orang yang zalim dengan cara tidak memberi kesempatan dia berbuat zalim. Salah satunya enggak apa-apa ibu menghindari. Cuman ibu harus ada tingkat kepekaan untuk menyelamatkan saudaranya. Tadi bagus tadi ibu. Oh tapi kalau aku tinggalkan, kasihan aku tinggalin dia dalam keadaan terpuruk, jelek. Kalau begitu, cari orang yang bisa memperbaiki dia. Kalau ibu tidak bisa memperbaiki, betul kata Habib tadi. Lebih baik ibu menghindar, jangan sampai ibu yang ketarik jalan keburukan. Tapi kalau ibu bisa memperbaiki dia, merubah dia, itu menuntun dia, itu jauh lebih bagus. Tapi itu kan jalan dakwah namanya. Itu dapat pahala besar. Masya Allah, Alhamdulillah. Jelas ya Bu? Alhamdulillah. Terima kasih banyak guruku untuk ilmunya hari ini. Dan Alhamdulillah selesai juga ya perjumpaan kita hari ini. Semoga besok subuh kita bertemu lagi di Islam Itu Indah. Dan jangan lupa ya jamaah, nanti jam 8 nonton Jogetin Say. Malam hari ini kita joget-joget ya nanti ya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oleh Badr